Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rodia. Kali ini saya akan membagikan beberapa tutorial pendidikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Enjoy the video. Oke, tutorial pertama berupa mengecek spesifikasi laptop atau komputer kalian. Sebelum kepada tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu spesifikasi. Spesifikasi itu merupakan deskripsi teknis tentang komponen dan kemampuan komputer atau laptop, mulai dari kecepatan prosesor, model, hingga keterangan pabrikan. Lanjut aja ke tutorialnya. Ada dua cara untuk mengecek spesifikasi dari laptop atau komputer yang kalian miliki. Cara pertama yaitu kita masuk ke sistem atau setting. Kemudian pada menu sistem kita cari about. Oke, yang ini. Lanjut klik aja. Nah, di sini sudah muncul spesifikasi dari laptop yang saya miliki. Contohnya ada device name, ada prosesor, ada installed RAM, ada device ID, ada product ID, ada system date, tipe, ada fan and tone. Lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita juga bisa melihat spesifikasi laptop kita tetapi secara lengkapnya. Caranya mudah. Yang pertama, masuk ke command prompt. Masuk ke menu run. Nah, pada pojok kanan bawah kita ketik XX here. Langsung klik OK. Oke, kita tunggu aja. Nanti data-data dari spesifikasi laptop kita akan keluar dari mulai tadi device name dan lebih lengkap lagi dari yang awal, yang sistem awal ya. Nah, sudah muncul di sini ada current date atau time, ada computer name, ada operating system, language, kemudian ada di sini display-nya, ada sound, kemudian ada input. Oke. Kalian tinggal membaca aja semuanya ya. Nah, jadi itu tutorial cara mengecek spesifikasi dari laptop atau komputer yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan mencari perangkat keras pendukung digital. Sebelum kita sebutkan atau saya sebutkan perangkat kerasnya, kita ketahui dulu apa itu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware merupakan peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Lanjut, saya sudah mencari beberapa perangkat keras pada atau pendukung digital. Kita buka dokumennya. Nah, sebenarnya banyak sekali perangkat keras pendukung digital, tapi saya mengambil yang umum-umumnya saja. Yang pertama, lanjut aja. Yang pertama ada motherboard. Nah, seperti ini gambarnya. Saya bisa lagi. Motherboard itu merupakan tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah komputer. Gunanya itu mentransfer data ke semua komponen komputer. Jadi motherboard ini merupakan komponen atau perangkat keras yang sangat penting bagi laptop ataupun komputer. Yang kedua, ada prosesor atau CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak dari sebuah komputer. Berfungsi menghubungkan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkat input atau output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Selanjutnya yang ketiga ada hard disk atau hard disk drive. Ini
hardware yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Dokumen virtualnya seperti Docs, PDF, MP3, dan lain-lain. Yang keempat, ada PC Cooler atau heatsink. Ini merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik. Kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Jadi, fungsinya PC Cooler ini atau heatsink mengatasi panas yang terjadi pada saat komponen elektronika bekerja yang tidak dapat dihindari. Kemudian yang kelima ada monitor. Monitor ini merupakan salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Fungsinya menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Yang keenam ada VGA card. Ini merupakan kartu video atau tampilan atau adaptor grafis. Fungsinya memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Selanjutnya yang ketujuh ada optical drive. Ini merupakan sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Fungsinya sebagai perangkat pembaca data. Umumnya digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada power supply, adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Fungsinya mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, serta bisa juga menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Yang ke-9 ada RAM atau Random Access Memory. Tentu saja ini merupakan hardware atau perangkat untuk menyimpan data. Bisa juga menyimpan memori sementara. Yang ke-10 ada keyboard. Keyboard ini merupakan sebuah hardware pada komputer yang berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsinya untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Yang ke-11 ada mouse. Mouse ini merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengontrol, mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks, icon, file, dan folder di layar monitor Anda. Tentunya fungsinya untuk mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks ataupun apa yang kita perintahkan kepada laptop atau komputer kita. Yang ke-12 ada printer. Printer ini jelas merupakan alat pencetak agar tulisan atau gambar yang ada di laptop atau komputer kita bisa dicetak ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Yang ke-13 ada sound card. Sound card ini merupakan alat untuk mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, handphone, dan lain sebagainya. Fungsinya ini menghasilkan suara. Sound card juga berfungsi sebagai perekam dan pengolah suara. Yang ke-14 ada scanner. Scanner ini alat pemindai, salah satu perangkat input pada komputer yang berfungsi menyalin berkas menjadi data digital. Yang ke-15 ada proyektor. Nah, kalau proyektor ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding yang membuatnya terlihat menjadi lebih besar agar dari laptop kita bisa terlihat oleh orang banyak ataupun menjadi media pembelajaran jika pada sekolah ataupun kuliah. Nah, seperti itu. Lalu masih banyak lagi perangkat-perangkat keras pendukung digital seperti yang sudah saya lihatkan di sini, seperti ada printer yang tadi ya,
ada portable media player, ada sistem unit seperti prosesor, memory, and storage device, ada CD atau DVD drive, ada hard disk drive, kemudian di monitor ada screen, ada webcam, ada speaker, ada mouse, keyboard, mikrofon, kemudian digital camera, ada scanner, ada external hard disk, ada memory card, ada card reader atau writer, ada USB flash drive, juga ada modem. Nah, itu merupakan perangkat-perangkat keras pendukung digital yang ada di sekitar kalian. Oke, sekian. Selanjutnya, saya akan mencari berbagai perangkat lunak pendukung digital. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakan. Langsung saja kita sebutkan berbagai perangkat lunak yang ada pada masa kini atau bisa disebut sebagai pendukung digital. Oke. Yang pertama, ada Microsoft Word. Ini merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah kata serta menjadi alat bantu user atau pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata, teks, dokumen, ataupun surat menyurat, dan lainnya. Yang kedua, ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu juga merupakan bagian dari Microsoft yang berfungsi untuk mengolah angka seperti kali, bagi, dan mencari rata-rata serta lainnya. Yang ketiga, ada Mayob Accounting. Mayob Accounting ini merupakan sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang dibuat secara terpadu, berfungsi sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan accounting dalam menghasilkan tentunya laporan keuangan ataupun laporan laba atau rugi yang dihasilkan oleh UKM tersebut. Yang keempat, ada Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Anda dapat menggunakan komputer dengan atau melalui sistem operasi Windows. Mayoritas sudah dibanding pada komputer baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Fungsinya menyediakan antarmuka antara pengguna dengan mesin, mengkoordinasikan komponen yang ada pada perangkat keras, serta lain sebagainya. Yang kelima, ada Google Chrome. Ini merupakan software atau sebuah web browser yang berguna untuk menjelajahi dunia maya atau berguna sebagai media penjelajah web dari berbagai situs web di internet. Yang keenam, ada Mozilla Firefox. Ini juga merupakan software gratis yang berfungsi sebagai web browser. Fungsinya mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi dari sana. Dengan dukungan fitur yang dimiliki aplikasi yang satu ini, membuat kemudahan berselancar di internet akan semakin menyenangkan. Yang ketujuh, ada Microsoft PowerPoint. Nah, ini software yang merupakan bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat file presentasi dalam bentuk slide. Gunanya untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai, dan fungsinya masih banyak lagi. Kemudian, yang ke-8 ada CorelDRAW. Ini merupakan aplikasi desain grafis 2D digital yang berbasis vektor. Fungsinya pasti membuat desain logo, flex, brosur, kartu undangan, dan berbagai desain dokumen lainnya dengan mudah. Objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung, kurva, serta titik. Yang selanjutnya atau yang ke-9 ada Adobe Photoshop. Hal ini merupakan perangkat lunak editor
Citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Gunanya pasti untuk mengedit foto, untuk mengatur tengah warna, mengubah warna, serta lain sebagainya yang berhubungan dengan pengeditan. Yang ke-10 ada Skype. Skype ini merupakan layanan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung secara bersamaan melalui obrolan video dan panggilan suara dengan komputer, tablet, smartphone, Xbox One, hingga smartwatch. Yang ke-11 ada Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, pengembangan software, website, otomatisasi, hingga digunakan dalam berbagai ilmu data. Python ini berguna untuk membersihkan data, membuat visualisasi, dan membangun model. Kemudian, yang ke-12 ada Opera Mini. Opera Mini ini merupakan penjelajah web yang dirancang khusus untuk ponsel, PDA phone, dan smartphone. Fungsinya memudahkan untuk mengakses informasi apa saja yang ingin dicari, menandai situs yang dianggap penting, menyimpan data dari internet, mengunduh data ke internet, hingga mengakses berbagai situs media sosial. Yang ke-13 ada Microsoft Visual Basic. Adalah bahasa pemrograman komputer berupa perintah atau instruksi-instruksi yang dapat dimengerti komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ke-14 ada Smadap. Smadap ini merupakan perangkat lunak antivirus yang berfungsi untuk membersihkan komputer Anda dari virus baik secara otomatis ataupun manual menggunakan tools yang disediakan Smadap. Yang ke-15 ada Java. Java ini juga merupakan bahasa pemrograman yang mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu penyesuaian ulang di platformnya. Contohnya dapat dijalankan di Android, Linux, Windows, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi perangkat lunak pendukung digital. Contohnya, ada Picasa, ada QuickTime, ada Skype, ada StyleXP, ada Trillian, ada MyGroup EM, ada Maxton, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Outlook, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, ada Macromedia Freehand, ada ZO, ada Limeware, kemudian ada Macromedia Director, Macromedia Flash, Macromedia Flash Player, kemudian yang terakhir ada Half-Life Counter. Sebenarnya masih sangat banyak lagi perangkat-perangkat lunak pendukung digital yang ada atau yang bisa kalian akses pada masa sekarang. Tetapi saya bawa yang umum-umumnya saja, yang selanjutnya bisa kalian ketahui melalui Google ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa menampilkan informasi yang ingin kalian ketahui. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial mengenai kecepatan internet ya. Jadi kita akan mengecek kecepatan internet dari laptop ataupun komputer yang kita miliki. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Nah, ada dua cara untuk mengecek kecepatan internet. Yang pertama, kita gunakan atau ketikan fast.com. Langsung di enter. Nah, langsung kita bisa mengetahui kecepatan internet dari laptop kita. Di sini tertera 2,1 atau 2,7 Mbps. Mbps itu merupakan megabit per second atau setara dengan 2 Mbps 2 bit per second. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan speedtest.net. Diketikkan aja di sini speedtest.net lalu enter. Oke. Langsung aja kita tunggu. Nah, kita klik go. Tunggu aja hasilnya.
Nah, sudah muncul hasil dari kecepatan internet laptop yang kita miliki. Dari mulai 2 sampai melonjak tinggi 5,6 ataupun turun lagi menjadi 2, berapa gitu. Oke, itulah tutorial mengecek kecepatan internet dari laptop kita. Sangat mudah bukan? Oke, sekian. Kita lanjut. Sekarang tentang IP address. Oke, kita bahas dulu apa itu IP address. IP address itu merupakan Internet Protocol. Address berupa label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Atau IP address ini merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Lanjut ke tutorial cara mengetahui IP address dari komputer atau laptop kita. Sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama itu ada IP address publik. Nah, caranya kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketikkan saja my IP address. Lalu kita klik yang ini, www.ipaddress.my. Klik. Kemudian di sini akan muncul IP address dari komputer atau laptop itu sendiri yang bersifat publik atau public. Nah, yang kedua ada yang namanya IP address private. Oke, kita masuk ke caranya. Yang pertama itu kita masuk ke menu command prompt. Nah, ini. Kemudian di sini kita ketikkan IP config. Lanjut di enter. Nah, langsung muncul IP versi 4 address. Di sini nomornya sudah muncul, merupakan IP address dari laptop saya. Itulah cara-cara untuk mengetahui IP address dari mulai IP publik sampai IP private dari komputer atau laptop yang kita miliki. Sekian. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya dan tutorialnya bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.